Habaib tidak percaya dengan warga Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Ulamanya, biar Nahdlatul Ulama tidak suka kepada Ahlul Bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pada sesi kali ini kita akan membicarakan, mengulas berkaitan tentang ancaman dalam negeri. Kenapa saya simpulkan sebagai ancaman dalam negeri? Karena tindak kejahatan memalsukan makam itu berpotensi ujung-ujungnya adalah penjajahan. Itu sudah pasti. Nah, itu pun sudah dilakukan, itu pun sudah ada sejarahnya dan kasusnya di Palestina. Siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah Israel dengan memalsukan makam di situs-situs penting, di sejarah-sejarah penting di Palestina, sehingga kemudian ujung-ujungnya adalah menguasai negara tersebut karena merasa bahwa nenek moyangnya pernah di situ, pernah menyebarkan keyakinan, pernah berpengaruh di situ, pernah melakukan hal-hal yang positif bagi masyarakat situ. Kan ujung-ujungnya seperti itu. Jadi langkah pemalsuan makam ini kita yakini dan benar-benar nyata adanya sebuah langkah yang dilakukan oleh Yahudi Israel dalam rangka menjajah daripada bangsa Palestina. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pemalsuan makam di Indonesia diduga kuat mengarahnya kepada Habib Lutfi bin Yahya. Mohon maaf nih, memang nyata adanya. Bagi Muhyiddin, ya mohon maaf, memang nyata adanya beredar pemalsuan makam, ya walaupun tidak semuanya dari Habib Lutfi, ada dari Habib yang bermarga lain seperti Al-Ba'bud, di mana pernah terjadi pemalsuan makam terhadap zuriat Pangeran Diponegoro yang berlokasi di Banyumas. Mbah Ilyas itu salah satu zuriat Pangeran Diponegoro yang dibaalwikan dengan marga Al-Ba'bud oleh oknum. Lagi-lagi oknum ini yang menjadi perhatian, oknum ini yang menjadi kepo, siapa sebenarnya oknum ini. Nah, sehingga kok bisa seenaknya membaalwikan, kan seperti itu saudara sebangsa setanah air. Nah, itu baalwi ya, atau marga lain. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan yang diduga kuat itu dibin-yahyakan atau sama saja ba'alwi oleh siapa? Lutfi bin Yahya atau Habib Lutfi bin Yahya. Saya katakan Habib kenapa? Karena memang jelas bahwa yang namanya Habib itu bukan turunan Nabi. Turunan Nabi itu Sayyid dan Syarif. Kalau sekarang sudah jarang ya yang bermarga, yang bergelar Said dan Syarif itu jarang ditemui, tidak mau muncul. Said Syarif itu tidak mau muncul. Yang muncul-muncul itu Habib semua rata-rata. Nah, rata-rata imigran Yaman yang dikaji secara ilmiah terputus nasabnya. Dan seperti itu. Nah, saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah, diduga kuat bahwa tuduhan itu mengarah kepada Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Seperti pemalsuan makam Yahya bin Toha kurang lebih ya, seingat saya di Ulu Jami, kemudian di daerah Pemalang juga banyak itu, tidak hanya satu dua yang dibin-yahyakan di daerah Pemalang, di Banjarnegara juga ada. Kalau nggak percaya silahkan cek saja, pasti ada itu. Di daerah Pemalang ada, tadi di daerah Banjarnegara juga ada, di Banyumas juga. Kalau di Banyumas ini yang saya pahami itu bukan bin Yahya memang, tapi ba'alawi lain, Al-Ba'bud. Nah, saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah seperti itu, berita liar seperti itu, dugaan kuat seperti itu,
Tentunya kita ingin mengetahui konfirmasi dan klarifikasi dari Habib yang berkaitan, ya ini adalah Habib Lutfi bin Yahya. Namun apa yang kita dengar di berbagai ceramah, di berbagai daerah, ya seperti ceramah kali ini, ya, yang saya tayangkan videonya, itu tidak sama sekali membahas tentang apa yang sedang menjadi kegaduhan. Lebih kepada mengacuhkan itu semua dengan apa? Dengan sebuah taktik strategi playing victim, ya. Kalau orang yang sudah salah itu kan pasti kan playing victim, di dalam kurikulum psikologi itu kan playing victim, ya. Nah, yang dilakukan itu semacam Habib Rizik, jadi playing victim, tidak mau membahas yang dituduhkan tetapi membahas yang lain, malah menuduh daripada ulama-ulama, santri-santri, masyarakat yang menggembor-gemborkan makam palsu yang dituduhkan kepada dia sebagai pemecah belah, sebagai pemicu kerusuhan, seperti di video ini. Buka aib-aib, kesalahan-kesalahan kalau toh ada, sekecil apapun, biar habaib dengan habaib tarung. Habaib tidak percaya dengan warga Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Ulamanya, biar Nahdlatul Ulama tidak suka kepada Ahlul Bait, antar kiai dengan kiai. 8 tahun yang lalu sudah pernah saya ingatkan. Apa yang terjadi? Arahnya kemana? Arahnya supaya Indonesia chaos, supaya kita tidak, ya, jadi real, ya, real dan jelas bahwa tidak ada jawaban, walaupun akan mengarah ke situ. Karena apa? Karena saya yakin Habib Lutfi itu dengar, Habib Lutfi itu tahu bahwa berita yang dituduhkan kepada dia itu tahu. Buktinya apa? Berceramah seperti itu, bahwa dia memahami kompleks kegaduhan yang ada, tuduhan-tuduhan ada, dia memahami, tapi dia tidak berbicara pada poinnya, yakni soal yang dituduhkan kepada dia, yakni makam palsu yang dibin Yahyakan di Ulu Jami Pemalang dan di beberapa daerah di Pemalang. Tidak berbicara itu, namun mengarah kepada, ini bisa disebut juga sebagai provokasi kok. Ini juga bisa disebut sebagai provokasi. Nah, tidak mengarah ke situ. Lalu bagaimana tanggapan saudara sebangsa setanah air? Silahkan komen, ya. Apakah ini sebuah provokasi atau bukan? Terserah penilaian masyarakat, ya. Nah, saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dibilang bahwa katanya kalau mahabbah tidak membuka aib, kalaupun ada. Lah ini ada kok. Ini tidak hoak loh, ini pemalsuan makam tidak hoak. Ya andai kata pun itu bukan, ya diklarifikasi. Mungkin juga kita berpikiran bahwa itu yang melakukan bukan Habib Lutfi, mungkin ya positifnya yang melakukan oknum lain, dituduhkan kepada Habib Lutfi juga bisa. Tapi alangkah bagusnya, alangkah baiknya untuk meredam daripada persoalan ini, selain sudah diredamnya kasus Cahaya dari Nusantara, buku pembelokan sejarah NU, kemudian Jatman yang dikonfirmasi oleh Kiai Haji Halwani kepada PBNU, itu sudah tinggal makamnya, silakan dikonfirmasi. Kan seperti itu harapan masyarakat, saudara sebangsa tanah air, supaya tidak timbul fitnah. Kita sebagai umat Islam tentunya tidak memfitnah kok, saya tidak ingin fitnah. Nah, itu seperti itu, saudara sebangsa dan setanah air, ya, siapa tahu ya nanti ada sindiran-sindiran yang mengarah ke situ, kan kita udah tidak tahu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.